Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Raffi dengan NIM 22001842. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai deteksi retinopati diabetik pada citra retina fundus berbasis deep learning dan efisien lab. Jadi pertama kita menginstal library utama yaitu TensorFlow dan menambahkan library yang diinputkan import OS, import NumPy, NP, Pandas, SPT, Matplotlib, CV2, TensorFlow dan Scala dan juga Seaborn. Lalu selanjutnya kita melakukan mount ke Google Drive supaya Colab bisa mengakses dataset yang sudah disimpan di folder Google Drive. Jadi kita bisa langsung membaca dokumen yang ada. Nah, di sini datanya berupa gambar, gambar semua. Lalu kita masuk ke foldernya. Ini untuk extract file yang sebelumnya pernah tadi masih bentuk RAR. Lalu selanjutnya saya mengaturkan gambar yang digunakan yaitu 224 pixel dan batch sebesar 32. Lalu saya membuat data generator untuk training, validasi, dan tes. Generator data training yang diberi argumentasi seperti flip horizontal, flip vertikal, notasi, serta zoom agar model tidak overfitting dan lebih kuat dalam menganalisis variasi gambar. Sedangkan validasi dan tes hanya dilakukan normalisasi agar konsisten. Lalu selanjutnya di sini digunakan untuk membaca dataset dari masing-masing folder train, validasi dan tes. Fungsi flow from directory secara otomatis membaca gambar dan membuat label berdasarkan nama subfolder, misal DR atau NoDR seperti tadi ya. Dan untuk validasi dan tes, data tidak diacak agar urutan label tetap sama saat evaluasi. Selanjutnya saya membangun arsitektur model menggunakan efisien NetBO yang sudah pre-trained di ImageNet sebagai backbone-nya. Backbone-nya awalnya di freeze agar hanya layar atas yang dilatih, dan juga saya menambahkan global average pooling untuk mereduksi dimensi, dropout untuk mencegah overfitting, serta dense layer dengan 2 neuron karena kita hanya memiliki 2 kelas. Model lalu dikompil dengan optimizer Adam, loss kategori cross entropy dan metrik akurasi. Nah, di sini model dilatih hanya pada layer atas selama sebanyak 5 ya, karena epoxnya di setting 5. Dan backbone efisien masih di freeze supaya tidak terjadi perubahan pada bobot pre-trained, sehingga nanti model fokus mempelajari pola dataset baru di layar atas. Selanjutnya setelah training awal backbone efisien saya buka untuk fine tuning agar bobot pre-trained bisa menyesuaikan dengan dataset yang kita miliki. Lalu saya menggunakan learning rate yang lebih kecil supaya update bobot tidak merusak struktur awal. Fine tuning dilakukan selama 3 kali untuk memperhalus modelnya.
Lalu grafik akurasi ditampilkan selama training dan fine-tuning. Grafik ini membantu memvisualisasikan apakah model sudah stabil, apakah terjadi overfitting, serta bagaimana perbedaan performa pada data training dan validasi. Ini yang kuning sebagai file akurasi dan yang biru training akurasi. Kemudian dilakukan evaluasi model pada data tes yang belum pernah dilihat model sebelumnya, lalu dihitung prediksi, kemudian membuat confusion metric dan klasifikasi record. Dengan confusion metric yang divisualisasi dalam bentuk heat map, kita dapat melihat seberapa baik model dalam mengklasifikasi setiap kelas serta mengetahui detail metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.